Perkenalkan, nama saya Lucia Oktoviani Sadu dengan NIM 19070100026. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kualitas lingkungan sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kualitas lingkungan. Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Sedangkan lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Yang berikut lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan interaksi atau hubungan kemasyarakatan yang memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan sosial diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Oleh karena itu, kualitas lingkungan sosial menjadi ukuran yang sangat penting. Yang berikutnya, jenis-jenis lingkungan sosial. Lingkungan sosial dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama lingkungan sosial primer. Lingkungan sosial primer merupakan lingkungan sosial yang di dalamnya terdapat hubungan yang erat antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu anggota keluarga dan tetangga. Yang kedua, lingkungan sosial sekunder. Lingkungan sosial sekunder merupakan lingkungan sosial yang di dalamnya terdapat hubungan yang tidak erat antara anggota yang satu dengan yang lainnya dan biasanya berorientasi pada kepentingan-kepentingan formal serta aktivitas-aktivitas khusus. Contoh dari lingkungan sosial sekunder yaitu seperti lingkungan teman bermain, lingkungan sosial, dan lingkungan masyarakat luas. Ciri-ciri kualitas lingkungan sosial menurut Purba. Yang pertama, di mana masyarakat mengambil peran atau berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam keberlangsungan suatu lingkungan sosial yang interaktif. Yang kedua, ditandai dengan tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat yang layak, tempat tinggal dan pemukiman yang sehat dan aman, adanya kesempatan untuk bekerja dan berusaha, pertumbuhan dan distribusi penduduk sesuai dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung sosial, serta tingkat pendidikan penduduk yang memadai dan kesehatan yang prima. Ciri yang ketiga ditandai dengan adanya pelindungan hukum atas hak intelektual warga maupun kelompok masyarakat, misalnya melalui paten, serta perlindungan terhadap hak-hak adat masyarakat lokal. Yang berikutnya, pengelolaan lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan sosial diartikan sebagai upaya atau serangkaian tindakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atau pengawasan, dan evaluasi yang bersifat komunikatif dengan mempertimbangkan ketahanan sosial, keadaan ekosistem, tata ruang, kualitas sosial setempat, sumber daya sosial atau potensi dan keterbatasan, dan kesesuaian dengan asas, tujuan, dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup. Asas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sosial ini sendiri terdiri dari beberapa asas. Yang pertama, penyampaian kebenaran. Yang kedua, ketetapan. Yang ketiga, kejujuran atau ketulusan. Yang keempat, transparansi. Yang kelima, equality atau persamaan hak. Dan yang keenam, kepercayaan. Yang berikutnya, penyebab belum memadainya pelaksanaan pengelolaan lingkungan sosial. Ada beberapa sebab belum memadainya pelaksanaan pengelolaan lingkungan sosial yang biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat luas terhadap lingkungan sosial. Yang kedua, belum terintegrasinya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada level nasional dan daerah. Yang ketiga, seringkali lingkungan alam dilihat sebagai bagian tersendiri
yang lepas dari lingkungan sosial dan binaan atau buatan. Yang keempat, adanya penerapan otonomi daerah yang memarginalkan aspek sosial yang terdiri dari program-program pembangunan berbasis komunitas, potensial masyarakat, dan batasan-batasan sosial hak rakyat. Yang terakhir, penyebab yang terakhir yaitu tuntunan reformasi sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, suatu pengolahan akan berjalan baik dan lancar bila melalui 4 langkah pokok pengolahan. Yang pertama, menyangkut kerangka kebijakan. Yang kedua, perangkat hukum sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan yang diambil atau diputuskan. Yang ketiga, kebijakan perencanaan sebagai upaya untuk meningkatkan manfaat dan mengendalikan risiko. Dan yang terakhir, kerangka organisasi pelaksanaan sebagai pelaksana kebijakan yang diambil oleh proyek. Yang berikut manfaat lingkungan sosial. Yang pertama, dapat mengenal adat istiadat di mana tempat kita tinggal. Yang kedua, mengenal jenis mata pencarian penduduk sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang ketiga, mengenal organisasi sosial yang ada di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang keempat, mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang kelima, mengenal budaya termasuk kesenian yang ada di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Dan yang terakhir, dapat mengenal struktur pemerintahan setempat seperti rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan kecamatan. Yang berikut permasalahan dalam lingkungan sosial. Ada beberapa permasalahan yang biasanya terjadi dalam lingkungan sosial, yaitu yang pertama, kemiskinan, perperangan, kelaparan, disorganisasi keluarga, dan kejahatan. Yang berikut dampak lingkungan sosial. Ada beberapa dampak dari lingkungan sosial, khususnya pada perilaku anak perempuan. Yang pertama, dampak lingkungan keluarga. Ada beberapa pengaruh lingkungan keluarga dalam perkembangan remaja perempuan, yaitu yang pertama, pola asuh. Pola asuh yang diterapkan kepada anak remaja perempuan akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan perilaku dan karakter anak remaja perempuan itu. Yang kedua, hubungan orang tua. Hubungan orang tua akan turut menjadi salah satu pengaruh lingkungan dalam perkembangan anak remaja perempuan. Yang ketiga, pendidikan keagamaan dari orang tua. Pendidikan keagamaan dari orang tua kepada anak remaja perempuan ditunjukkan dengan maksud agar anak remaja perempuan dapat mengetahui dan menjauhi hal-hal yang tidak baik dan dilarang oleh agama. Dan yang keempat, nilai kesusilaan dari lingkungan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan orang lain seperti pengaruh dalam hal sopan santun, kemampuan bekerja sama, saling menghormati, serta menghargai orang lain. Yang berikut, yang kedua, dampak lingkungan sosial. Dampak dari lingkungan sosial biasanya lingkungan sosial yang kondusif akan mendapat pengaruh yang baik dan mendukung suasana belajar yang baik, sehingga anak remaja perempuan tidak hanya mendapat pengalaman secara akademis, namun juga mendapat berbagai pengalaman orang lain seperti cara bersosialisasi, pemahaman agama, serta moral. Yang kedua, dapat menanamkan disiplin pada remaja perempuan yang dapat memperkuat pemahaman akan perilaku disiplin dan teratur pada anak remaja perempuan yang telah ditanamkan oleh orang tua dari rumah. Yang ketiga, pengaruh guru terhadap remaja perempuan, seperti halnya tuntutan akademis yang besar di sekolah dan membuat anak mengalami gangguan mental atau tekanan psikologis. Yang ketiga, dampak lingkungan teman sepermainan. Yang pertama, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dengan kata lain, seorang remaja perempuan masih sangat mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungan dan teman-temannya saat membuat suatu keputusan. Yang kedua, dapat menentukan hal yang benar atau salah. Seorang remaja perempuan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut benar atau salah, akan tetapi karena pengaruh dari teman-temannya bisa saja membuat seorang remaja perempuan mengambil keputusan yang keliru.
Baik, demikian hasil presentasi dari saya mengenai kualitas lingkungan sosial. Terima kasih.